بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرحنا والدهر أنجز وعلنا والنشر أحلى زال العنا بشرى الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan kita, sehingga kita bisa hadir, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua kalinya, salat salam senantiasa kita curahkan buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ayat yang saya bacakan tadi dan sekaligus setiap di akhir salat kita, di akhir doa kita selalu baca doa itu. Kata Allah: "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah." Itu berada di surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kami kebahagiaan, keselamatan di dunia. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan berikan kami keselamatan di akhirat. Itu selalu kita lantunkan doa itu. Baik kita sholat secara berjamaah maupun sendiri. Setiap kita sholat selalu kita baca doa itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 S, ya, kita singkat saja. 7 S yang perlu kita perhatikan di dalam mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. S yang pertama adalah syahadah. Syahadah ini salah satu ilmu tauhid kepada kita untuk meningkatkan derajat keimanan kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita sudah dikatakan kita suci. Tapi
Ketika kita sudah dilahirkan ke muka bumi ini, disitulah kita berbagai macam golongan. Ada yang merubah kita. Siapa yang merubah kita? Kedua orang tua kita di sana. Ada kita masuk agama Islam, ada di luar agama Islam. Padahal kita semuanya kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci. Maka disinilah kita perlu syahadah. Kapan kita melanjutkan syahadah itu? Ketika kita sudah memahami tentang agama kita. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini fondasi pertama ketika kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan di situ juga bertambah akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali kaum muslimin dan muslimat syahadah. Kemudian yang kedua, setelah kita melantunkan, setelah kita bersyahadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti adalah as-salat. Salat yang kita lakukan pada hari ini. Salat itu adalah tiang agama kaum muslimin. Maka dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang salat. Aqimus salat, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Dan salat tiang agama kalau diibaratkan dengan fondasi rumah, salat itu adalah fondasi. Ketika roboh fondasi itu, maka semuanya akan roboh, akan runtuh. Maka perlu kita menjaga salat kita, yang terutama salat wajib 5 waktu sehari semalam. Karena kita lalai, sudah dikumandangkan ayolah salat, disuruh kita marilah salat, kita masih sibuk, masih banyak yang kita urusan dunia kita. Padahal hanya sebentar, tidak sampai dalam 10 menit kita melaksanakan sholat, tapi kita sering mengundur-undur sholat kita. Maka kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah tiang agama. Jangan sampai runtuh, jangan sampai roboh sholat kita dengan hal-hal yang kecil yang kita tunda-tunda. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita salatlah kita, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salatlah kita di awal waktu, tepat waktu. Dan itu di setiap masjid selalu ayat ini dipampang di depan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah saum. Saum ini artinya menahan diri. Kalau diibaratkan saum itu adalah puasa saja secara global bagi kita. Tapi ini tidak, menahan diri. Kita tahan diri kita, hawa nafsu kita, mulai dari ujung rambut kita sampai ke kaki kita ini, kita tahan itu. Apalagi kita hidup di dunia ini. Kalau seorang laki-laki bisa, apa yang perlu ditahan hawa nafsunya? Pertama, nafsu mata. Nafsu mata ini penting kita tahan Bapak Ibu. Kenapa?
hal-hal yang tidak wajar yang kita lihat. Ini penting sekali. Kalau ibu-ibu, apa yang perlu kita tahan hawa nafsu kita? Misal pakaian kita. Supaya apa? Supaya bapak-bapak tidak melihat aurat ibu. Maka ini penting sekali kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan hawa nafsu kita. Mulai dari ujung rambut kita sampai ke kaki kita tahan itu. Bukan sekedar kita menahan hawa nafsu yang lapar saja, bukan. Tapi semuanya yang ada di anggota tubuh kita ini, itu kita tahan. Apalagi lisan kita itu terutama kita tahan. Karena kalau diibaratkan lisan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan seperti pisau. Dia tajam, bahkan lebih tajam daripada pisau. Ya, maka kita tahan ini. Ya, baik nanti Senin, Kamis, itu kita puasa untuk menahan hawa lapar. Tapi mata kita di setiap hari, telinga kita di setiap hari, lisan kita di setiap hari, itu kita tahan. Kita tahan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau lisan kita jadikan sebagai zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bacaan Quran, perbanyak zikir. Dan kita sudah tahu keutamaan tentang pembacaan Quran. Setiap huruf yang kita baca mendapatkan 10 pahala. Bahkan Al-Quran itu akan memudahkan kita untuk mencapai akhirat kita ketika dan yang kedua tadi kita lakukan. S yang pertama, S yang kedua. Sampai seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan S yang ketiga ini, kita jaga hawa nafsu kita, tahan diri kita. Kemudian S yang keempat. S yang keempat ini adalah sedekah. Dan ini banyak juga di dalam Al-Quran. Salah satunya wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ketika kita bersedekah, maka kita mendapatkan satu sedekah saja mendapatkan 7 sedekah. Dari 7 sedekah itu menjadi 70 sedekah. Beranak pinak ya kalau maksud kita Bapak Ibu. Penting kita sedekah. Walaupun kita sedekahnya cuma 500 rupiah, masukkan ke kotak infak. Di kotak infak sudah 3 berjejer di masjid kita. Tapi subuh ini berinfak nggak kita Bapak Ibu? Kita biasakan infak di waktu subuh, sebelum subuh, kalau lupa pada subuh. Biasakan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini infak secara materi, sedekah secara materi. Nah, ketika kita berinfak secara bersedekah secara materi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki kepada kita. Berlipat-lipat ganda rezeki yang Allah balas kepada kita. Rezeki yang ada, kesehatan kita, rezeki dalam menjaga hawa nafsu kita, rezeki dalam menjaga sholat kita tadi, itu Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita jauh dari infak, dari sedekah ini. Apalagi ya, di masjid
Al-Ikhlas Samrilah ini seharusnya banyak yang perlu kita berikan infak kita kepada masjid ini, sedekah kita. Apa itu? Kita jadikan masjid kita ini masjid yang membuat generasi-generasi para penghafal Al-Quran atau yang mempelajari Al-Quran. Apalagi masih sudah membahas seperti ini, tak perlu lagi kita berinfak ke masjid, tapi kemana? Kebangunan para orang-orang yang belajar Al-Quran. Kita bangun misal di sini bareng-bareng pondok tahfiz Al-Quran misal, TPQ misal. Di sini belum ada pondok tahfiz Quran atau TPQ Bapak Ibu ya? Belum ada Pak? Pak Ketua? TPQ ada. Nah, kita tingkatkan TPQ kita. Setelah TPQ terbangun, kita jadikan itu menjadi pondok tahfiz Al-Quran. Jangan sekadar kita belajar Al-Quran saja, tapi kita belajar dalam menghafal Al-Quran. Ketika kita sudah bisa menghafal Al-Quran, maka kita akan memahami tentang makna-makna Al-Quran. Ke situ kita hanya Bapak Ibu yang belajar Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita sedekah. Karena kita jauh dari itu Bapak Ibu. Yang penting kita ingat, biasanya kalau kita mau maaf, kita kalau mau berinfak, yang kita perhatikan adalah anak yatim saja. Padahal di dalam menghafal Al-Quran itu, anak-anak yang menghafal Al-Quran, kalau kita jadikan Masjid Samrilah ini, itu rumah Samrilah ini, para penghafal Al-Quran, itu lebih jauh doanya mustajab. Bapak Ibu yang belajar Allah. Kenapa? Mereka jam 3, jam 2 malam sudah bangun mereka Bapak Ibu, menghafal Al-Quran, mensalat tahajud. Kemudian subuh berjamaah. Setelah subuh mereka zikir sepagi dan sore. Setelah itu menghafal lagi. Berhentinya Bapak Ibu hanya sekedar makan saja dan bersih-bersih asrama mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Dan tidur mereka dalam satu hari itu hanya 6 jam saja. Itu para penghafal Al-Quran. Makanya kita, kalau ada anak-anak dalam 3 bulan, 4 bulan hafal Al-Quran, itu sudah biasa. Jangan kaget kita. Kenapa? Karena kita lihat perjuangan mereka dalam menghafal Al-Quran. Nah, maka kita, kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, kalau kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran, apa yang penting kita bantu untuk para penghafal Al-Quran, yaitu adalah dari cara materi tadi. Dengan itulah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan tadi, keberkahan di dalam hidup kita. Itu pasti Allah berikan itu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperhatikan mereka. Banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Apalagi ada anak-anak yang di jalan, Masya Allah, kita tidak memperhatikan mereka. Karena kita lewat, mereka meminta-minta, kita lewat saja. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah sedekah. Kemudian yang kelima, kita jaga silaturahmi. Silaturahmi ini sangat penting. Silaturahim sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan salah satu silaturahim itu adalah untuk mendatangkan rezeki kita. Kadang kita Bapak Ibu, ada saudara-saudara kita keluar dari komplek, misal kita tidak pernah sapa mereka. Kita biasakan sapa dengan salam. Atau di komplek ini bertetangga, misal kita tidak pernah melewat tetangga kita. Seperti apa keadaan mereka? Kita tengok mereka, kita bersilaturahmi dengan mereka. Apakah mereka punya kekurangan misal? Kadang kita tidak Bapak Ibu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh kita dari bersilaturahmi.
Cobalah kalau kita biasakan silaturahim, seperti kita nih bersolat berjamaah, salam, setelah salat kita berbicara dulu sedikit, ngobrol-ngobrol dulu sedikit, apa kekurangan di dalam komplek kita ini Ustaz? Kadang-kadang kita tidak Bapak Ibu yang kepada Allah. Setelah kita sholat, kita pergi meninggalkan masjid begitu saja. Padahal kita sesama umat Islam, sesama umat Muslim jauh kita. Dan maka ini penting kita melaksanakan silaturahim ini. Kemudian S yang keenam. S yang keenam, setelah kita bersilaturahim, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Kenapa kita bersyukur? Kita sudah bersilaturahim, kita sudah bersedekah, kita sudah saum, kita sudah melaksanakan salat. Apa yang Allah berikan kepada kita itu perlu kita syukur. Termasuk nikmat kesehatan kita pada hari ini, itu penting kita syukur. Banyak duit kita, banyak kekayaan kita, kita punya jabatan. Kalau kita tidak sehat, Bapak Ibu, tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita jauh dari rumah Allah. Kita jauh dari saudara-saudara kita. Kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ul linnas. Maka Bapak Ibu lihat kepada Allah, setiap apa yang Allah berikan kita syukuri. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan keimanan kepada kita, Allah berikan keislaman kepada kita, maka itu kita syukuri. Syukurilah dengan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita syukuri dengan untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lengah dengan ini. Syukur hanya sekedar dengan lisan, akan tetapi tidak kita praktekkan syukur itu. Nah, kemudian S yang ke-7. S yang ke-7 adalah sabar. Tahu aja Bapak Ibu. Sabar. Apalagi dalam sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cobaan, ujian yang kita hadapi. Ini penting kita bersabar. Sabar dalam menghadapi cobaan. Misal ada yang tidak vaksin atau divaksin dipaksa-paksa misalnya. Nah, ini penting juga kita bersabar. Sabar kita di dalam ibadah kita, sabar kita di dalam kehidupan kita. Banyak sabar itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang bersabar, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita mengaku orang-orang beriman, maka bersabarlah kita dalam sholat. Dalam sholat itu maksudnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Ketika kita dicaci oleh orang, bersabar. Ketika kita dijauhi oleh orang lain, kita bersabar. Bersabar dalam arti jangan menjauhi mereka, dekati mereka lagi Bapak. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada orang yang zalim kepada kita, kita balas juga dengan zalim. Ketika kita dijauhi oleh orang, kita menjauhi juga dengan orang itu. Dan ini bukan bersabar namanya kita. Maka kita ini terjerumus kepada kezaliman sama-sama. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar kita. Nah, dengan 7 ini Bapak Ibu yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencapai S yang ke-8, yaitu hasanatu wa fil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam akhirat, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedelapan surga. Ya. 7, kita amalkan di dunia mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mau kita mendapatkan surga Bapak Ibu? Nah, kalau mau yang 7 tadi itu penting kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kultur subuh atau ceramah subuh ini, marilah dengan 7 itu, apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, maka penting kita kuatkan baik keimanan kita, sholat kita, saum kita, sedekah kita, silaturahim kita, syukur kita, sabar kita. Maka penting itu kita jaga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka daripada itu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syurnahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتدبرنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau yang